Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Warta Lisan Minggu 20 September 2020. Yang pertama, pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bakal jemaat dilayani oleh Bapak AR Dumpas dan Penatua Lukas Sukiman. Kedua, peneguhan penatua. Pada kebaktian Minggu 27 September 2020 pukul 6 pagi, akan dilayankan peneguhan penatua atas diri Saudara Obaja Nathanael Katompesi sebagai penatua Jemaat GKI Wonosobo. Peneguhan dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesumo. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang ketiga, pelayanan sakramen sidi atau pengakuan percaya. Pada kebaktian Minggu 27 September 2020 pukul 9.30 di GKI Wonosobo, akan dilayankan sakramen sidi atau pengakuan percaya oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesumo atas diri Saudara David Holirici, anak dari Bapak Irwan Ronald Simamora, Ibu Yuyun Sulistianti, dengan alamat Jalan Pasukan Ronggolawe nomor 11A Wonosobo. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Yang keempat, pencalonan penatua. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo tanggal 20 Agustus 2020, telah ditetapkan kebutuhan penatua baru untuk masa tahun pelayanan 2021 sampai 2023 berjumlah 5 orang penatua baru. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan memberikan masukan untuk nama bakal calon penatua melalui pergumulan iman dan doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Formulir usulan bakal calon penatua yang sudah diisi harap dikembalikan paling lambat hari Minggu tanggal 27 September 2020. Dimasukkan dalam kotak bertanda merah atau biru. Kelima, perjamuan kudus. Diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa sakramen perjamuan kudus akan dilayankan untuk jemaat GKI Wonosobo pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Sedangkan untuk bakal jemaat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Mohon anggota jemaat untuk mempersiapkan diri. Keenam, berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Nyonya Tio Bunlyong, Esther Setiawati Ong Patsian, usia 80 tahun. Alamat Jalan Girimargo, Kampung Kerkop, Wonosobo Barat. Meninggal pada hari Jumat 18 September 2020. Dan jenazah akan dimakamkan pada hari ini Minggu 20 September 2020 di TPU Jelegong, Wonosobo. Upacara pemberangkatan jenazah pada pukul 8 pagi untuk kebaktian dan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Majelis Jemaat dan keluarga besar Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, pembelian tanah di Tanjung Anom. Berdasarkan masukan dari Jemaat Tanjung Anom, Majelis Jemaat dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 23 Juli 2020 telah memutuskan untuk membeli tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di belakang areal Gereja Bacem Tanjung Anom. Disepakati dengan harga 55 juta rupiah. Sumber dana pembelian diambil dari dana ngares atau hasil penjualan kayu di kebun ngares dan dari sumbangan jemaat sekalian. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, acara Natal Sekolah Minggu GKI Wonosobo tahun 2020. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah Minggu GKI Wonosobo bahwa Natal Sekolah Minggu GKI Wonosobo tidak diadakan secara onsite, melainkan guru sekolah minggu akan mengadakan kunjungan dari rumah ke rumah atau Christmas Carol. Untuk menghemat waktu pertemuan di satu wilayah, bila mana ada anak sekolah minggu yang rumahnya berdekatan, akan dikumpulkan dalam satu rumah pertemuan, minimal 1-3 anak. Rencana kegiatan dijadwalkan pada tanggal 21 sampai 23 Desember
2020. Untuk alokasi dana 13 juta rupiah. Rincian anggaran dapat disimak di Warta Cetak atau e-Warta. Mohon dukungan doa dan dana dari segenap anggota jemaat dan simpatisan sekalian. Terima kasih. Untuk warta selanjutnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tercetak di depan atau di elektronik warta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan berhimpun menghadap Tuhan, memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datanglah Kau bila musimmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Shalom saudara. Tema Minggu pada hari ini bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Firman Allah yang menghantarkan kita untuk kebaktian pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita sambut dengan pujian kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu di dalam kerendahan hati dan penyesalan. Kami menyadari dalam minggu ini atau menjelang detik-detik kami memasuki ruang ibadah ini, kami tidak pernah luput dari berbagai kesalahan. Baik yang kami sengaja maupun sebaliknya. Tuhan, kami harus jujur pada saat ini. Justru kesalahan yang kami lakukan dalam minggu ini lebih banyak dari kesadaran kami. Suami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami manusia mungkin tidak mengenali apa yang sudah kami lakukan, yang melanggar kehendak-Mu. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Engkau sanggup memeriksa pikiran kami ketika kami berjalan. Engkau sanggup menyelidiki hati kami ketika kami berbaring. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Ampuni kami.
Kami menyadari ibadah ini menjadi sia-sia bila Engkau sendiri tidak berkenan menjumpai kami. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami merasa tidak layak, tidak pantas berjumpa denganmu. Karena selama ini kami sungguh mengecewakan Engkau. Di dalam waktu bersamaan pula kami percaya, ketika kami menyesal dan insaf, Engkau tidak menutup pintu pengampunan bagi kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Ketika kami datang di hadapan-Mu ibarat anak yang hilang, Engkau temukan kembali. Engkau merangkul kami dengan kehangatan kasih-Mu. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti itu. Kami bangga. Engkau sendiri sudah mengangkat kami menjadi anak-anak. Segala pujian, syukur, hormat, dan sesembahan hanya layak ditunjukkan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri saudara, menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku, hati dan perbuatanku, seluruhnya untuk Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku bekerja baginya dan kakiku mengikut Dia. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari persilakan duduk kembali, mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan sapaan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami sungguh haus akan air kehidupan
firman Allah yang menyegarkan tubuh jiwa raga ini. Mampukan kami untuk menerima sabdamu. Perlengkapilah kami dalam hikmat dan pengertian sorgawi, supaya kami yang terbatas ini dimampukan untuk menelaah kebenaran ini. Urapi berkati hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat rohani bagi kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami rindu berjumpa dengan-Mu. Di sepanjang pemberitaan sabda Tuhan pada saat ini. Dan kami semua secara berjamaah percaya kebangunan iman boleh kami alami dan terjadi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang kita baca pada hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat pertama hingga 16. Matius pasal 20 ayat pertama hingga 16. Adalah hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian saudara-saudara pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang sudah membaca firman Allah, mendengar, memelihara, serta melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara, tidak asing lagi di dalam pendengaran kita. Ungkapan yang sederhana setiap hari kita jumpai. Siapa cepat, maka ia dapat. Betul ya? Siapa cepat, ia dapat. Kalau secara harafiah, ungkapan Tuhan Yesus dalam ayat 16 dalam perumpamaan pada hari ini, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Rasanya tidak pas dengan ungkapan yang sering kita dengar setiap hari. Orang siapa yang cepat, ia yang lebih dulu mendapat. Bahkan kalau dikaitkan juga di dalam teori budaya antrian, biasanya juga tidak cocok lagi dong. Secara harfiah ayat ini. Karena di dalam budaya antrian, yang di depan mesti yang terdepan. Yang diutamakan. Yang terakhir pasti yang terakhir. Ayat 16. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Rasanya tidak pas. Di dalam teori arena pertandingan balapan, lomba lari, pasti kita tahu yang menjadi juara, yang terutama mesti yang di depan. Yang terakhir ya tetap terakhir. Bacaan hari ini, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa artinya, saudara, ungkapan ini? Secara harafiah memang mungkin sulit kita terima. Tetapi kita sudah baca secara keseluruhan dengan lengkap perikop ini. Kita tahu alur dan maksud yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa artinya? Ini sebenarnya berbicara tentang quality time. Waktu yang terbaik yang digunakan dengan maksimal oleh orang-orang yang ia panggil, yang ia percayakan bekerja di ladangnya. Orang-orangnya dia libatkan di dalam pelayanannya. Menarik dalam kisah bacaan pada hari ini, dalam perumpamaan seorang pemilik kebun anggur. Di pagi hari jam 6 dia keluar dan mencari orang yang menurutnya harus dipekerjakan di kebun anggurnya. Lalu di situ dia menemukan orang. Lalu di dalam pertemuan itu ada satu kesepakatan. Pekerja kalau sudah menyelesaikan pekerjaannya sampai jam 6 sore, ia mendapatkan upah sebanyak 1 dinar sehari. Lalu saudaraku, mungkin dia merasa kurang tenaga pekerja ini. Pukul 9 pagi dia mencari lagi. Dia menemukan lagi, lalu dia mempercayakan mereka bekerja di kebun anggur yang sama. Jam 12 siang. Jam 3 petang. Bahkan yang paling menarik, bayangkan. Dia mencari pekerja jam 5 sore. Padahal durasi kerjanya berapa jam itu? 1 jam. Lalu ketika semua jam kerja sudah ditutup, menarik saudara. Sang pemilik kebun anggur ini memberikan upah yang sama kepada semua para pekerja tanpa membeda-bedakan durasi jam kerja. Yang bekerja seharian,
tetap 1 dinar. Yang bekerja tengah hari, tetap 1 dinar. Yang bekerja jam 3 sore, tetap 1 dinar. Bayangkan yang paling menarik, hanya bekerja 1 jam saja, tetap 1 dinar. Bapak Ibu, adil enggak? Gitu ya. Bayangkan kalau saya dan saudara berada di dalam kelompok pekerja yang paling senior, dalam artian yang pertama kali masuk kerja dan yang pertama kali dipanggil dan dipercaya bekerja di ladang itu seharian penuh. Anggap saja sudah jam pelayanannya, jam kerjanya sudah banyak. Lalu ada orang gitu, yang dipercaya kemudian yang bekerja hanya 1 jam. Lalu di hadapan kita menerima upah sama dengan kita yang sudah senior. Yang sudah terlebih dahulu bekerja capek-capek. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Mengucapkan selamat kepadanya? Atau sama seperti para pekerja yang terdahulu tadi? Bersungut-sungut. Ngapain kok capek-capek yo? Kita sudah lama bekerja. Sudah lama melayani. Panas terik matahari. Tidak mengenal waktu. Tapi toh yang diterima sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam. Rasanya tidak adil. Sepintas seperti itu bukan? Lalu saudara, dalam kisah perumpamaan ini sang pemilik kebun anggur ini sebenarnya tetap adil. Dan para pekerja yang terlebih dahulu itu sebenarnya tidak memiliki hak sedikit pun untuk memprotes sebenarnya. Mengapa demikian? Karena dari awal sudah ada kesepakatan. Bila engkau bekerja 1 hari, upahmu 1 dinar. Dan sang pemilik kebun anggur ini tidak mengurangi kesepakatan itu. Dia selalu konsisten. Apa dia salah? Kalau dia memberikan kepada orang yang baru masuk dan hanya bekerja 1 jam, sama gajinya dengan orang yang bekerja seharian penuh. Ya tidak salah, wong itu suka-sukanya kok. Uang-uangnya dia, kebijakan-kebijakan dia, kebunnya punyanya dia. Yang menjadi hal yang menarik sebenarnya, mengapa mereka bersungut-sungut? Beberapa penafsiran teologi oleh para teolog mengatakan, ada 2 alasan mengapa orang yang sudah terlebih dahulu masuk kerja ini bersungut-sungut di dalam kisah perumpamaan ini. Alasan yang pertama itu saudara gini. Mereka itu merasa lebih baik dibandingkan dengan orang yang bekerja 1 jam itu. Artinya apa? Mereka merasa diri itu memiliki satu keahlian yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Mereka merasa lebih hebat. Lebih berpengalaman, lebih mampu. Dalam pemahamannya mereka, barangkali begitu ya. Kalau orang 1 jam kerja saja diberikan upah 1 dinar, apalagi kita yang bekerja 12 jam. Harusnya 12 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan orang yang masuk terakhir. Jadi ada perasaan apa di situ? Sombong. Mungkin beda ceritanya dengan orang yang masuk hanya sore hari itu, yang jam 5 sore. Ya. Ketika mereka ditawarkan, tadi lihat ya, ketika mereka di pasar dalam keadaan menganggur. Ayo bekerja untuk aku. Apa yang menjadi respon mereka? Mereka mengatakan apa? Tuan, tidak ada orang yang mengupah kami. Tidak ada orang yang menawarkan pekerjaan kepada kami. Artinya apa? Bisa di sisi lain, mereka tadi yang dipanggil jam 5 sore itu tidak memiliki keahlian, merasa tidak layak, tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dalam diri mereka, sehingga tidak ada orang yang menawarkan pekerjaan kepada mereka. Lalu kita bisa memahami pula bahwasannya sang pemilik kebun anggur ini tetap mempekerjakan mereka bukan karena butuh, tapi bisa jadi berdasarkan apa? Karena belas kasihan.
Ya enggak apa-apalah, kerja saja. Tetap tak berikan upah 1 dinar. Saudara, ini hal yang menarik sebenarnya. Sang pemilik kebun anggur ini tetap memberlakukan para karyawannya, para pekerja-pekerjanya di dalam upah yang sama. Kenapa? Mereka yang sudah lebih dahulu ini bersungut-sungut. Ya, dalam perumpamaan hari ini, sang pemilik kebun anggur bertanya kepada mereka, iri hatikah engkau? Ada 2 kemungkinan jawabannya. Bisa jadi mereka iri hati, atau bisa mereka juga tidak iri hati. Karena mereka memakai logika mereka sendiri. Saudaraku, ciri-ciri orang yang iri hati itu hati-hati. Orang iri hati tidak pernah senang bila orang lain sukses. Sebaliknya, bila orang lain gagal, malah mereka bergembira. Buktinya apa tadi? 1 jam kerja upahnya sama dengan upah orang bekerja seharian. Sukses. Ketika mereka melihat itu, mereka bersungut-sungut. Mereka marah. Itu ciri-ciri iri hati. Mungkin kalau upah mereka dikasih oleh pemilik kebun anggur itu hanya sepersekian dinar, mungkin mereka berbahagia. Yang dia dapat sedikit. Saudara, apa yang menjadi perenungan kita dalam bacaan pada hari ini? Seharusnya orang yang dilibatkan lebih lama di dalam kebun anggur ini harus bersyukur. Mengapa bersyukur? Ya, Tuhan sudah mempercayakan mereka di dalam kesempatan yang banyak. Tuhan sudah melibatkan mereka di dalam waktu yang banyak. Itu harus disyukuri. Dan mereka menyadari, kalau aku dilibatkan oleh Tuhan di dalam waktu yang sangat lama, sejak dari awal terlibat di dalam pelayanan ini, pastinya aku sadari bukan karena hebat aku. Bukan karena kehebatanku. Bukan karena aku mampu. Ini mesti dasarnya anugerah. Kalau pemahaman kita di dalam panggilan pelayanan berdasarkan anugerah, mesti tidak ada unsur kesombongan di dalam diri ini. Sama juga dengan mereka yang baru dipanggil oleh Tuhan di dalam waktu yang sangat singkat. Itu juga berdasarkan apa? Anugerah dan belas kasihan. Kalau kita ini dilibatkan oleh Tuhan di dalam pelayanan, dari dulu sampai sekarang terus melayani Tuhan, bukan karena engkau lebih baik daripada yang lain. Engkau tidak pernah berhak untuk menyombongkan diri. Itu karena anugerah. Tuhan memberikan kesempatan bagimu dan bagiku. Sejak dari awal sampai saat ini. Kalau pemahaman kita berdasarkan anugerah, layakkah aku menuntut lebih banyak untuk Tuhan? Layakkah aku bersungut-sungut? Layakkah aku membandingkan diri dengan orang lain? Oh, ampuni aku Tuhan. Aku tidak memiliki hak sedikit pun untuk menuntut hakku untuk, karena dasarnya anugerah. Bukan karena aku hebat. Karena itu aku mensyukuri kesempatan ini. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Saudara, kalau kita memahami pelayanan sebagai anugerah dari Tuhan, harusnya yang ada di dalam perenungan kita. Bukan berapa banyak yang sudah aku terima. Tapi berapa banyak yang sudah aku berikan untuk Tuhan. Apa sih bedanya pelayanan dan pekerjaan? Pelayanan dan pekerjaan itu beti. Tahu ya? Beda tipis. Apa bedanya? Bila motivasi kita untuk menerima sesuatu, itu namanya pekerjaan yang berkedok pelayanan. Bila motivasi kita menerima apresiasi dan penghargaan, itu namanya pekerjaan yang berkedok pelayanan. Bila kita menghitung-hitung waktu kita bekerja, lalu membandingkan diri dengan orang lain, itu juga pekerjaan yang berkedok pelayanan.
Lalu apa sih pelayanan itu? Sederhana. Bukan berapa lama waktu aku dilibatkan oleh Tuhan dalam pelayanan. Tetapi berapa banyak waktu yang aku berikan dengan penuh sukacita dan ketulusan di dalam pelayanannya. Bukan berapa banyak yang aku terima. Berapa banyak yang aku sudah berikan. Bukan berapa lama aku sudah melayani. Tetapi apa yang sudah aku perbuat. Oh saudara, penting untuk kita renungkan bersama. Bukan berapa lama aku sudah menjadi Kristen. Tapi berapa banyak buah-buah kekristenanku yang sudah dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Ada seorang pendeta yang mengunjungi seorang pemuda gerejanya yang mengidap penyakit kanker di sebuah rumah sakit. Pak pendeta ini membawa sekuntung bunga layu. Lalu ketika ia masuk ke ruang kamar pemuda ini, dia meletakkan sekuntung bunga layu itu di samping pembaringan pemuda yang menginap penyakit kanker ini. Pak pendeta ini tidak banyak ngomong, tidak menasihati orang yang sedang sakit. Dia cuma berdoa. Lalu setelah dia berdoa, dia hendak pamitan dan pulang. Apa yang terjadi, saudara? Pemuda tadi yang sedang berbaring sakit itu, dia melihat sekuntung bunga itu yang layu yang ada di sampingnya yang ditaruh oleh Pak pendeta. Lalu dia segera meraih sekuntung bunga layu itu. Sambil menatap Pak pendeta yang menuju pintu keluar kamarnya dan dia berteriak, "Pak pendeta, tunggu!" Pak pendeta berbalik badan menyahut, "Hai anak muda, kenapa engkau memanggilku?" Pak pendeta, apa arti bunga yang layu ini? Pak pendeta berkata kepadanya, "Bolehkah aku duduk kembali anak muda?" "Boleh Pak." Lalu Pak pendeta duduk. Lalu menjelaskan arti sekuntung bunga layu itu yang ditaruh di samping pemuda ini. Dan Pak pendeta berkata kepadanya, "Hai anak muda, di manakah engkau ketika engkau remaja? Masih ingatkah engkau ketika ibu gembala memintamu untuk menjadi pembimbing persekutuan remaja? Karena ibu gembala menilaimu memiliki potensi dan wibawa untuk melayani sebagai pembimbing remaja." Sambil meneteskan air mata mendengarkan ungkapan itu. Lalu Pak pendeta melanjutkan kembali percakapan. "Hai anak muda, di manakah engkau ketika ibu gembala di dalam usiamu sebagai dewasa memintamu saat itu untuk menjadi dirjen paduan suara di gereja kita? Karena banyak orang menilaimu memiliki potensi untuk memimpin paduan suara." Apa jawabanmu saat itu? "Saya masih fokus dalam karir." Pak pendeta melanjutkan lagi percakapan. "Hai anak muda, di manakah engkau saat itu ketika banyak jemaat yang memintamu untuk melayani di gereja sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus komisi-komisi dan badan pelayanan?" Apa jawabanmu pada saat itu? "Pekerjaan sedang menumpuk. Nanti belum waktunya." Lalu anak muda itu meneteskan air mata yang luar biasa. Sambil terseduh-seduh dan dia mengatakan kepada Pak pendeta, "Pak pendeta, sekarang aku mau melayani Tuhan. Doakan aku. Saat ini aku mau melayani Tuhan." Sudah. Pak pendeta bilang apa kepadanya? "Hai anak muda, pantaskah bunga yang layu ini engkau berikan kepada Tuhan? Pengemiskah Tuhan kepadamu? Baru sekarang engkau memberikan bunga layu ini. Layakkah
Sudahkah bunga layu ini engkau berikan untuknya? Pantaskah Tuhan menerima bunga yang layu? Saudara-saudara, semuanya hanya karena anugerah. Hidup ini kesempatan untuk melayani. Bukan berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Apa yang sudah kita perbuat untuknya yang memanggil kita. Kalau kita melayani dengan penuh sukacita, mesti tidak ada lagi di antara kita yang bersungut-sungut, yang memperhitungkan, mengkalkulasi apa yang sudah kita berikan. Karena yang kita berikan ini tidak seberapa yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita dalam penebusan kita dari penghukuman dosa. Pelayanan itu tidak dihayati sebagai rutinitas atau peraturan gereja atau kewajiban, tidak. Tapi pelayanan dihayati sebagai apa? Persembahan, ungkapan syukur, Tuhan, hanya ini yang aku berikan kepadamu. Apa yang harus diberikan? Bukan sekuntum bunga layu, tapi berikanlah bunga yang segar, yang fresh, yang menarik. Kapan itu dimulai? Hidup ini adalah kesempatan. Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa depan, dan masa kini, kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kami akan bacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur,
kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau memanggil kami, mengundang kami di dalam perjamuan kudus. Kami tidak layak, namun Engkau melayakkan kami, karena Engkau menaruh belas kasihan bagi setiap kami. Mampukan kami untuk mempersiapkan diri, karena kami tahu ketika kami menyatakan komitmen untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ini, pada saat itulah oknum kuasa kegelapan membuat satu strategi supaya kami gagal dalam memenuhi undangan Tuhan. Tolong kami, sehingga ketika kami mengikuti perjamuan kudus, kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam persekutuan yang intim dengan-Mu. Sekaligus mengingat pengorbanan-Mu dalam menebus kami dari penghukuman dosa. Berkati para pendeta, para majelis jemaat yang mempersiapkan pelayanan ini, dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutan kami di tengah-tengah wabah pandemi yang masih merebah pada saat ini. Kami takut akan kesehatan kami. Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan sebagai sumber perlindungan kami. Mampukan kami untuk terus berjalan di dalam penyertaan-Mu. Dan sekaligus juga kami terus memohon ya Tuhan, wabah pandemi ini segera berakhir oleh kasih dan kemurahan. Mampukan kami semuanya untuk mencari tahu kehendak Tuhan di balik wabah pandemi yang sudah mendunia pada saat ini. Biar setiap unsur melihat diri mereka sebagai bagian yang terkecil, dan akhirnya hanya Engkaulah Sang Maha Besar, Maha Akbar, yang tidak pernah bisa dibandingin dan disandingi, apalagi ditandingi dengan siapapun dan apapun juga. Pada saat ini kami berdoa untuk segenap tenaga medis dan rumah sakit-rumah sakit. Berkati mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap majelis jemaat, segenap para pelayan-pelayan kebaktian, segenap karyawan gereja, segenap pengurus-pengurus komisi-komisi dan badan pelayanan, para pengelola yayasan-yayasan sekolah Kristen, guru-guru yang Engkau percaya untuk mengabdi. Tuhan, berkati kami dalam satu derap untuk menunaikan tugas kami, untuk bekerja dengan penuh sukacita, memberitakan kabar baik, berita keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana ibadah peneguhan Saudara Obaja Nathanael Leka Tempesi sebagai penatua khusus di GKI Wonosobo. Engkau senantiasa juga boleh mempersiapkan hati beliau. Dan biarlah Tuhan mampukan dalam segala hikmat dan pengertian. Dan mampukan kami semuanya untuk berproses secara bersama-sama dalam kehidupan bergereja dan menggereja. Sehingga kami berada dalam satu misi Allah, yaitu menunaikan tritugas panggilan gereja itu. Untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Berikan kesehatan kepada beliau. Dan juga sukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang Engkau percayakan di
Wonosobo dan bajem-bajem yang ada. Kami juga berdoa untuk pelayanan CD untuk saudara Holy Richie Simamora. Engkau senantiasa sudah menganugerahkan iman kepadanya, sehingga mengambil keputusan dan sekaligus memproklamasikan imannya melalui baptisan CD ini. Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami juga berdoa untuk keluarga duka, untuk almarhum Ibu Ong Pat Siang. Tuhan senantiasa memberkati keluarga. Berikan penghiburan kepada mereka. Melalui kehadiran kami, melalui sapaan kami bagi keluarga, mereka boleh merasakan penghiburan, tidak merasa sendirian, baik di saat suka maupun duka. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami. Banyak hal yang kami minta dalam syafaat ini, kami mengerti dan tahu, percaya kepadamu. Engkau mengenali seluruh kebutuhan kami anak-anakmu. Baik pergumulan dalam keuangan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan profesi kami, dalam studi, bahkan dalam pergumulan untuk merintis cita-cita baru, usaha baru, bisnis baru. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau turut berperkara di dalam setiap perkara kami, orang-orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam setiap doa-doa yang tidak terucapkan kepada Bapa, Roh Kudus menolong kami untuk menyampaikannya. Syafaat ini kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan syukur kita dalam doa. Adapun nas persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu yang telah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Engkau ajar kami Bapa untuk melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami telah mempersembahkan sebagian dari persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk majelis yang mengelolanya. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan akal budi, sehingga majelis boleh mempergunakan persembahan ini dengan benar. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Engkau saja. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan semesta, ceritamu ku dengar.
Filipi pasal 1 ayat 21 hingga 22a berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena itu, pergilah dalam damai sejahtera dan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.